Lihat bagaimana perjalanan panjang menuntut ilmu. Nah, ananda semua, ada yang tetap, ada yang berubah. Demikian pun dalam proses kita dalam kehidupan tahun 1443 masuk 1444. Pasti ada yang berubah. Tapi saya pesan kepada ananda semua bahwa di tengah-tengah perubahan yang luar biasa itu, saya minta untuk kita tetap ada riwayat alaikum bil atiq, pegang apa yang sudah menjadi warisan, yaitu nilai-nilai utama dalam kehidupan kita. Kalau nilai-nilai utama itu bapak-bapak dan ibu kita ambil dari pesan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka di antaranya kita bisa lihat di dalam hadis, misalnya apa? Hadis Jibril misalnya, tentang iman, Islam, ihsan, dan asyratus sa'ah. Di situ ada pesan dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW kepada kita semua. Mau tahun hijriyahnya berapapun, hal-hal ini harus tetap kita rawat, harus jadi milik kita tetap, jangan lepas dari itu. Dalam hadis Jibril yang kalau kita baca dalam Sahih Bukhari, kita baca dalam Sahih Muslim, kalau dalam Sahih Muslim hadis ini bahkan menjadi hadis pertama. Kalau Sahih Bukhari itu hadis pertamanya innamal a'malu binniyat. Kalau Sahih Muslim hadis pertamanya ini bainama nahnu julusun, ketika kami sedang duduk, kata Sayyidina Umar ibn al-Khattab bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iztala'a alaina rajulun syadidu bayadi thiyab syadidu sawadi sya'r la yura alaihi atharus safar. Tiba-tiba datang seorang laki-laki, kata Sayyidina Umar. Ada laki-laki yang bajunya putih sekali, padahal dia datang dari padang pasir. Kalau orang datang dari luar, itu padang pasir itu sering ada badai, maka pasti bajunya akan kotor. Ini putih luar biasa. Demikian pula rambutnya itu syadidus sawadi sya'r, rambutnya hitam sekali, tidak ada melengket bekas-bekas debu padang pasir. La yura alaihi atharus safar, diperkuat oleh Sayyidina Umar, tidak ada tanda dia baru bepergian orang ini. Lalu duduk depan Nabi, kemudian menanyakan 4 hal kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya ini dijadikan sebagai hadis pertama, mendahului ribuan hadis tentang Islam, tentang agama. Karena ini yang penting. Apa itu? Mal Islam, ditanya yang pertama. Muhammad, ya Muhammad, akhbirni mal Islam. Wahai Muhammad, tolong beritahu saya apa Islam. Lalu Nabi antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian apa? Yang kedua, apa yang kedua? Pertama syahadat, rukun Islam yang kedua. Hah? Apa yang kedua? Apa yang ketiga? Zakat dulu. Ya. Wa tu'tiyaz zakat. Baru yang keempat, watasum Ramadan. Lalu yang kelima, menunaikan haji. Wa tahujjal baita ini stata'ta ilaihi sabila. 5 rukun Islam. Lalu ditanya yang kedua, mal iman, apa itu iman? Lalu dijelaskan oleh Rasulullah SAW, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman kepada Allah, para malaikat, para rasul, kitab-kitab suci, adanya hari akhir, dan yang keenam adalah
beriman kepada ketetapan Allah, qada dan qadar. Lalu ditanya yang ketiga, mal ihsan? An ta'budallah ka'annaka tarah. Fa illam takun tarahu fa innahu yarah. Apa itu ihsan? Ihsan adalah hidup kita ini selalu menghadirkan Allah dalam setiap saatnya. Kita merasakan, meyakini Allah selalu melihat kita. Karena itu para ulama mengatakan ta'budah di situ bukan berarti sekedar ibadah ritual seperti sholat, tapi ta'budah di situ adalah ubudiyah secara umum dalam kehidupan. Semua kegiatan kita. Yang kan telik pekan sadar Allah kita ita. Yang kan telik masjid ingat Allah kita ita. Lek rurung, lek embe-embe. Fa illam takun tara fa innahu yara. Kalaupun engkau tak bisa melihatnya, maka dia pasti melihatmu. Ka'annaka tara, seakan-akan kita di depan Allah ya, beribadah ya, menjalani kehidupan seakan-akan Allah selalu bersama kita. Kita tak bisa melihat Allah, Allah selalu melihat kita. Kemudian yang keempat, malaikat Jibril bertanya kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Dan ini yang penting menurut tiang ya, selain yang 3 hal sebelumnya. Nabi ditanya, Mas-sa'ah, piran. Walaupun di sini pertanyaan apa itu kiamat? Matas sa'ah ya ditanya. Matas sa'ah. Kapan hari kiamat? Kapan hari kiamat? Baginda Rasul menjawab, tidaklah mal mas'ul anha bi'a'lama minasai. Tidaklah yang ditanya lebih tahu dari yang bertanya. Artinya ilmu kita sama untuk urusan kapan hari kiamat. Tidak ada yang tahu persis. Lalu malaikat Jibril bertanya, Amarat itu tanda-tanda. Nabi kita kemudian menyampaikan ada 2 tanda yang disampaikan. Yang pertama, antalidal amatu robbataha, wanita melahirkan tuannya. Lalu yang kedua, akan ada masa al-hufat, yang biasanya tidak punya sepatu, bertelanjang kaki, al-urat, yang biasanya tidak pakai baju, atau bajunya itu baju seadanya saja. Antara al-hufat, al-urat, al-alah, orang-orang yang biasanya fuqara, betul-betul tidak punya apa-apa. Ri'asya, yang biasanya hanya menggembala. Yatatawwaluna fil bunyan, mereka kemudian membangun gedung-gedung tinggi. Tanda yang pertama ini para ulama menyampaikan penjelasannya kepada kita. Apa yang dimaksudkan perempuan melahirkan tuannya? Banyak penjelasan para ulama. Salah satu di antaranya ungkapan Rasulullah SAW ini menunjukkan bahwa pada hari menjelang datangnya atau semakin dekat hari kiamat itu semakin banyak peperangan dan kehancuran. Kalau terjadi peperangan itu maka biasanya ada tawanan perang. Tawanan perang itu laki-laki ataupun perempuan. Kalau cara dulu tawanan perang yang perempuan itu kemudian menjadi milik dari yang mengalahkan. Jadi kalau ada perempuan dari kelompok yang dikalahkan itu dirampas. Kemudian dia jadi milik dari yang menang. Lalu boleh dipergauli. Kemudian kalau dia sudah lahir anaknya, maka anak itu menjadi tuan daripada perempuan itu. Zaman dulu. Tanda semakin dekatnya hari kiamat adalah semakin banyak peperangan dan kehancuran.
Yang kedua, kata ulama, arti dari perempuan melahirkan tuannya adalah yaksurul uquq. Banyak anak-anak yang durhaka pada orang tua. Yang namanya orang tua harusnya dia hormati. Jangan sampai berucap kasar, justru diumpat, dihujat, bahkan disakiti. Dan tidak sedikit kita baca di mana-mana ada anak membunuh orang tuanya. Jadi hadis ini mengatakan perempuan melahirkan tuannya. Kapan itu? Yaitu ketika seakan-akan sang anak bersikap seperti tuan kepada ibunya. Dia hujat, dia umpat, dia sakiti. Na'udzubillah min. Ini pengingat kepada kita. Ada juga ulama mengatakan maksud dari anak perempuan melahirkan tuannya adalah pangqalib mawazinul qiyam. Sudah berubah kebalik kebelah, ya, sudah berubah standar-standar dan ukuran-ukuran nilai dalam kehidupan. Si semula lai aib, benar-benar aib tegawe nengke wajah di jamak luwe dengan gawe iya.